Ini kelompok lanjutan, nggih. Iya. Maaf suaranya enggak keluar ternyata di saya. Oh, nanti. Ini sebentar, satu dulu. Apa ini sudah bisa dimulai, Bapak? Bu Ekawati. Oh, berarti ini saya berhentikan record dulu, nggih. Nanti saya mulai lagi. Oh, Nggih, iya. Pak. Nggih, gimana? Dihentikan dulu nanti mulai lagi. Ini sudah ganti, Pak. Nggih, suwun, Pak, ngapunten. Maaf, Ibu, karena saya baru selesai ngajar nih. Baru selesai ngajar, jadi baru bisa pantau. Baru selesai kelas. Sama ngajarnya online juga soalnya. Ngajar online. Oke, ini saya rekam dulu. Siap. Makasih Pak sudah terekam, bisa dimulai. Mohon maaf nih menunggu. Sami Pak. Pak Saiful di off kan nggih? Oh iya Pak, iya Pak. Ya, oke. Nah, gitu. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini untuk Bu Iis mulai pembelajaran. Ya, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Monggo langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Dari perjalanan dari rumah ke sini, mana jalanan Kak? Ya. Karena sebelum hari ini mulai materi, nah ini anak-anak apakah hari ini yang ada tugas pikir, apakah sudah menyelesaikan sebagiannya? Ya. Nanti keadaan kelas kita sudah bersih, maka untuk memulai materi hari ini kita juga nyaman, aman, tenang ya. Kalau kita mulai materi untuk kelas, mohon untuk memimpin doa. Kelas mulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah dengan keadaan sehat, anak juga sehat. Sebelum mulai materi belajar hari ini, saya absen dulu. Diki Triyanto, Papa Nila, Henry, Iyo, Habib Putra, Muhammad Fisa, Muhammad Andika, Muhammad Akbar, ada Bauti, Rahmat Fauzan, Sam Leo, Mas Yoga. Alhamdulillah untuk absen hari ini semua hadir dan Nihir ya. Sebelum untuk materi hari ini kita mulai, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Anak-anak salam berdiri dan sambil tepuk tangan ya supaya ini ya. Ibu.
Alhamdulillah, terima kasih kalian sudah menyanyi dengan serentak, dengan semangat. Nah, sini sebelum kita membawa selamat dulu anak-anaknya. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Buis akan memberitahu tentang manfaat materi hari ini. Nah, manfaat materi hari ini kita masih pembelajaran materinya tentang dinamika dualita besar. Tapi untuk manfaat materi hari ini, yang pertama, menghindari adanya kesalahpahaman dalam hidup masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, ini juga dalam negara Indonesia supaya tidak ada terjadinya konflik. Nah, untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghindari adanya konflik. Kita di sini meskipun ada perbedaan suku, meskipun ada perbedaan agama, di sini kalian semua harus saling menghormati, harus saling menghargai. Terus yang kedua, kita harus mempererat tali solidaritas. Nah, meskipun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, tapi kita di sini harus memperkuat tali solidaritas kita supaya kita sebagai bangsa Indonesia di sini hidup dengan aman, hidup dengan tentram, hidup dengan nyaman. Nah, ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya apa saja? Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini nanti harus mampu mengidentifikasi, merancang adanya pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia saling terhubung secara kritis. Yang kedua, kalian nanti mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, serta memahami makna dan nilai dari keragaman. Yang ketiga, kalian nanti akan mengamati, mengidentifikasi tentang video pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia sehingga saling terhubung, serta mengkaji makna dan manfaat dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal dan memilih produk dalam negeri. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum Buis akan menerangkan materi selanjutnya, mungkin kalian masih ingat atau mungkin kalian sudah belajar di rumah tentang materi minggu kemarin tentang apa, tentang keragaman identitas. Nah, di sini sebelum mulai pembelajaran ini, Buis akan tanya untuk materi kemarin. Apakah kalian masih ingat tentang keragaman identitas? Kita dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, kalau ada yang tahu langsung angkat tangan.
Apa sih artinya kita sebagai makhluk sosial? Ya, langsung angkat tangan. Ya, Mas. Makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Iya. Kita sebagai warga Indonesia itu tidak bisa hidup sendiri kalau tidak ada bantuan orang lain. Kenapa, Bu? Karena kita sebagai warga Indonesia harus saling membantu, harus saling bersama, ya, harus saling gotong royong. Kita harus memperkuat silaturahmi kita supaya tidak ada terjadinya konflik. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu kita akan membahas tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia, juga membahas tentang pertukaran budaya lintas global. Nah, ini kita belajar dari kekayaan kita miliki di Indonesia. Kita itu di sini sebagai generasi penerus saja. Ya. Untuk selanjutnya, kalian karena sudah mengerti, mungkin sudah mempelajari materi minggu lalu. Nah, sekarang ada selain makro sosial untuk materi minggu lalu, ada juga jati diri. Ya, kalian pasti mempunyai jati diri. Ya. Kalau ada yang tahu apa sih artinya jati diri? Mungkin ada yang tahu ya, Mas? Atau diri khusus orang. Iya, itu adalah jati diri. Jati diri itu secara individu. Kalian semua harus mempunyai jati diri. Kalian itu seperti apa? Terus ada juga interaksi. Nah, interaksi. Apa sih? Kalau kalian sudah mempelajari interaksi itu apa? Ya, Mas? Nanti berbalik antara ya, hubungan timbal balik. Kita di sini sebagai warga negara Indonesia itu harus saling berinteraksi, harus saling mengenal antara warga yang satu dengan warga lain. Kalau kalian punya tetangga yang kita harus berinteraksi dengan tetangga kita supaya kita sebagai masyarakat di situ tempat kita singgahi itu mengenal dengan baik. Terus tali solidaritas kita atau tali silaturahmi kita itu bisa dijalani dengan baik. Ya, karena kita dikatakan sebagai sistem sosial, makhluk yang saling menghubungkan antara orang satu dengan orang yang lain. Nah, di situ kita dikatakan harus saling berinteraksi. Nah, selanjutnya untuk melalui kita bersemangat untuk hari ini. Nah, di sini kita akan mempunyai semboyan. Kita sebagai warga negara Indonesia, apa sih semboyan kita sebagai warga negara Indonesia? Kalau kalian sudah membaca, karena ini kan bersangkutan dengan materi yang kemarin. Apa semboyan? Artinya apa? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itu yang harus kita anggap sebagai warga Indonesia. Kita meskipun berbeda, kita harus tetap satu. Kita harus mempererat tali silaturahmi kita dengan warga-warga yang lain. Supaya apa? Supaya tidak terjadi adanya konflik, supaya tidak terjadi antara adanya pertengkaran. Terus ada lagi di sini, ada istilah identitas nasional. Nah, kalau mungkin kalian sudah membaca buku kalian, apa sih artinya identitas nasional? Mungkin kalian tahu. Ayo angkat tangan. Identitas nasional. Apa? Identitas nasional, di mana identitas nasional itu semua sama. Semua menjadi satu sebagai kita warga negara Indonesia.
Nah, di sini identitas itu tidak akan pernah terwujud jika sikap kita tidak saling menghargai. Nah, maka di sini kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain dengan perbedaan kita. Ya, di sini yang kita bahas sekarang yaitu kolaborasi antar budaya. Dalam perjalanan untuk menyatukan seluruh keberagaman kita sebagai warga Indonesia itu tidak mudah. Karena apa? Karena niat kita harus ada. Niat secara individu itu harus ada. Karena di Indonesia itu banyak terjadi konflik, banyak terjadi kekerasan karena adanya perbedaan agama. Nah, mungkin kalian tahu konflik-konflik yang pernah terjadi di negara kita. Yang pertama ada konflik Ambon. Nah, kalian tahu konflik Ambon itu terjadi kapan? Ya, Mas? Konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Iya, itu konflik Ambon terjadi pada tahun 1999 sampai 2003. Ada juga konflik Sampit. Konflik Sampit. Mungkin kalian juga pernah mendengar konflik Sampit itu terjadi pada tahun 2001. Karena adanya apa? Perbedaan apa? Ya, bentrokan antara suku Jawa dengan Madura. Nah, di situ kan kita sudah mengetahui adanya perbedaan mungkin dari bahasanya, dari sukunya. Dan supaya kita tidak terjadi pemberontakan atau pemberontakan seperti itu, kita sebagai warga negara juga harus sadar dengan apa? Sadar dengan keanekaragaman budaya kita di Indonesia, keanekaragaman agama kita di Indonesia sebenarnya. Supaya tidak terjadi konflik, maka di situ kami sudah menjelaskan kita semua harus menghargai, kita semua harus menghormati apa saja, menghormati segalanya, mungkin dari agama, mungkin dari suku, mungkin dari bahasa kita. Karena kita kan berbeda-beda, harus tetapi tetap satu juga. Ya, maka di sini solidaritas kita itu tetap harus dijaga. Ada juga konflik Poso. Ya, banyak terjadi konflik di Indonesia karena terjadi kesalahpahaman mungkin perbedaan keberagaman. Konflik Poso, mungkin kalian tahu konflik Poso itu terjadi kapan sih konflik Poso itu? Konflik Poso itu kalau konflik Poso mungkin kalian belum tahu peristiwa konflik Poso itu sebuah bentrokan antara kelompok kecil pemuda yang mendarat ke seluruh pusat yang bernuansa agama. Itu karena kesalahpahaman antara kelompok-kelompok pemuda. Mungkin di situ ada perbedaan antara agama Kristen dan agama Islam itu berbeda tentang adanya pernyataan tentang sekelompok pemuda itu terjadi peristiwa itu terjadi ada banyak korbannya itu 577 korban tewas, 384 terluka. Nah, di situ ada juga 7.932 rumah dan 510 fasilitas itu terbakar. Nah, di sini supaya kita sebagai warga Indonesia terjadi dengan konflik seperti itu, supaya tidak terjadi di negara
negara lain atau di kota-kota lain, maka kita sebagai generasi penerus harus bisa saling menghormati antara teman kalian yang berbeda agama mungkin, teman kalian yang berbeda bahasa mungkin, supaya tidak terjadi konflik selanjutnya. Nah, itu. Nah, di sini karena konsep di sini itu dengan adanya istilah mayoritas dan istilah minoritas. Ya. Nah, istilah tersebut itu dikatakan istilah diskriminasi. Mungkin kalian tahu apa sih artinya dari diskriminasi? Ya, tapi perbedaan melawan terhadap sesama warga negara. Iya, itu diskriminasi. Adanya perbedaan perlakuan sesama warga negara. Lalu bagaimana solusinya kalau ada perbedaan? Solusinya bagaimana? Adanya sikap toleransi akan cukup untuk meredam sikap diskriminatif. Ya, sudah jelas perbedaan itu pasti ada. Maka di sini kita harus menyikapi bagaimana cara mencari solusinya, yaitu dengan adanya sikap toleransi akan cukup untuk meredam adanya diskriminasi tersebut. Dengan juga adanya kolaborasi untuk menambah kehangatan, untuk bersatu dengan perbedaan yang lain, maka kolaborasi itu merupakan sebuah kegiatan sama yang harus dilakukan baik individu maupun kelompok. Mereka harus juga terlibat dengan apa? Dengan kerjasama berdasarkan nilai-nilai yang harus disepakati. Juga adanya keinginan untuk menunjukkan kepada kita apakah perbedaan itu harus layak dilakukan. Kalian harus wajib melakukan perbedaan supaya melakukan yang lain. Itu adalah membahas mengenai konflik. Maka dari itu kalian harus tahu supaya tidak ada konflik lagi terjadi di negara kita. Kita harus tidak boleh membedakan keragaman kita di Indonesia karena keragaman Indonesia itu bermacam-macam. Nah, selanjutnya kita harus membahas pertukaran budaya di lintas global. Nah, di situ kita mengetahui adanya pertukaran budaya di lintas global. Seperti kita harus memahami adanya kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kalian tahu artinya dari kolaborasi? Kolaborasi itu gabungan antara organisasi dengan lain, itu saling bertukar. Nah, kolaborasi di sini kita sebagai generasi penerus bangsa harus mau dan mampu mempertahankan budaya milik kita, kebudayaan bangsa Indonesia. Karena apa? Kalian tahu tentang keberagaman bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita miliki. Untuk mempertahankan kalian harus kalian tahu dengan adanya bulan yang ada di Bali G20 ya, G20 yang diselenggarakan pada tahun 2022 yang dihadiri dengan Pak Jokowi, Presiden kita, yang menggunakan pakaian gaya agung. Ya. Itu adalah selain itu para jajaran menteri juga saja mengikuti dengan menggunakan kain batik. Itu adanya pertukaran budaya di bebas
berubah. Nah, dari sini kita belajar dari kekayaan tradisi kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus mampu mempromosikan ada apa di negara kita. Mempromosikan kemana? Yang lain. Apa yang dipromosikan seperti ada juga tarian bisa harus dipromosikan ke negara lain. Kemana? Ada apa sih di Indonesia? Tarian apa sih? Jadi di Indonesia ya itu adalah belajar dari kekayaan tradisi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebelum itu apa namanya? Kalau Bu sudah menyampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin Bu menyampaikan terlalu cepat atau kalian belum mengerti tentang adanya konsep-konsep di Indonesia, tentang adanya perkembangan budaya kita. Apakah kalian sudah mengerti semua? Sudah. Kalau sudah mengerti, di sini tulis akan memberi pertanyaan pengantin. Karena kalian sudah mengerti dengan adanya pertukaran global yang diserahkan tadi, juga dengan adanya keragaman. Nah, di sini ada pertanyaan penting. Yang nomor 1, bagaimana cara yang benar dalam mensikapi keberagaman suku bangsa dan budaya? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan. Bagaimana cara kita untuk mensikapi keberagaman suku? Ya, Mbak? Mengembangkan semangat persaudaraan sama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Iya, kita harus mengembangkan bersikap baik kepada semua orang tanpa menghadap perbedaan. Iya, kita harus bersikap baik tanpa memandang perbedaan. Kita semua itu sama. Di mata siapa ya? Di mata Tuhan. Kalau di mata manusia pasti ada perbedaan, tapi kita di sini itu semua sama. Ada lagi mungkin? Iya, kita harus mempunyai toleransi terhadap keberagaman sosial budaya. Terus pertanyaan yang kedua, sikap yang harus kalian miliki dalam menghadapi perbedaan dan istiadat dan tradisi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia itu bagaimana sikap kalian? Kalian ada yang tahu? Ya, menghargai, menghormati, dan toleransi. Berarti kalian sudah mengerti ya apa yang kita mengerti ini? Nah, kalau sudah mengerti, karena kalian sudah saya kasih pertanyaan otomatis, sudah kalian jawab semua dengan bagus. Berarti kalian sudah belajar di sini. Sebelum kalian mengamati video ini ada pretest. Pretestnya itu saya akan bagi di HP kalian masing-masing dan kalian kerjakan. Nah, sampai lihat di HP kalian masing-masing. Kalau ada yang bawa HP, tolong hatinya dipulangkan. Apakah karena kalian kerjakan tes itu dilihat, dibaca benar-benar tesnya supaya nilai kalian nanti bisa maksimal, bisa bagus. Karena kalian tadi sudah menerapkan, katanya sudah mengerti semua. Ayo sudah saya bagi di kalian masing-masing di grup ya, di grup sekarang dikerjakan.
Sudah apa split? Kalau tidak, ada yang sudah selesai? Belum. Ya, nanti lagi. Kalau sudah, dikirim lagi ke Bu Iris. Biar kalian nanti tahu hasilnya memuluskan atau tidak. Sudah? Sudah ya? Saya lihat dulu apakah kalian hasilnya memuaskan atau tidak. Ini hasil dari nilai kita saja. Tolong dilihat. Nah, ini hasil nilai kalian. Oh ya, katanya tadi sudah mengerti, sudah jelas, tapi nilainya masih belum memuaskan menurut saya. Nah, terus kita sudah melaksanakan tes, kalian sudah mengerjakan tes. Nah, untuk selanjutnya, kalian akan mengamati sebuah video. Nah, kalian akan mengamati sebuah video. Video di sini tentang kolaborasi. Nah, sebelum kalian mengamati video dengan cermat, kalian akan saya berikan LKPD. LKPD itu untuk mengerjakan kalian mengamati video tersebut. Nah, di sini Bois minta untuk kalian harus mengerjakan dengan berkelompok. Nah, karena alhamdulillah minta di sini nihil yang pas luar sana untuk satu kelompok itu ada 4 siswa. Nah, sebelum video ini akan putar, yang di sini dibagi dulu kelompoknya, kelompok 1 dan 3 duduk di tempat masing-masing kelompok. Silakan sambil tulis membagikan LKPD. Ayo, bukan kelompoknya. Nah, itu kan sudah kita ya LKPD-nya itu gunakan untuk mengerjakan mengamati video. Simak dengan baik dan kemudian selfie budaya melalui masing-masing tradisional terutama di Indonesia sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Festival Budaya Indonesia Chung Ji-pyo. 안녕하십니까, 준비님. 예, 안녕하세요. Kami dari mungkin akan hari ini. Tapi biasa kalau kita saya harus tahu dulu. Dia kan dari
Iya, Pak Resto. Karena kayaknya bahasa Jawa ada Indonesia ya. Tapi kalau ngomongin soal ketika dulu apa sih yang buat tadi buka ini kolaborasi antara emosi tradisional Indonesia dan apa? Pandemi kemudian saya memperkenalkan musik tradisional Indonesia tradisional Korea saya sudah akhir itu saya mau merepresentasikan harmonisasi Korea dan Indonesia melalui administrasi tradisional. Jadi akhirnya Korea Foundation dulu Oke, jadi kamu punya kemiripan antara seni tradisional Korea Selatan dengan Indonesia? Tapi ada kita kalau dari dalam konteks kemiripan itu kalau tradisional musik transport Korea Selatan mungkin dalam Korea Selatan atau dan mungkin kurang dibahas, mungkin kurang dibahas. Tapi kalau memang Korea lebih dari Portugal, Korea dan Indonesia sama. Jadi waktu keluar juga ada yang pakai yang apa ada dan ya saya sendiri jadi maka saya ini sangat baik itu karena saya tidak punya perbedaan dan kepilihan. Oke, untungnya melihat perkembangan zaman ya, sekarang kan semakin maju modern dan ketertarikan dari generasi muda terhadap seni tradisional itu agak diakui sedikit berkurang sekarang ya. Bagaimana menarik anak-anak bisa tahu dengan kesenian atau budaya tradisional? Ini menurut saya pertama pemerintah juga harus berusaha besar supaya masyarakat terutama anak muda di dengan budaya tradisional Indonesia. Jadi kalau di Korea ada di Indonesia untuk di institusi untuk sangat penelitian pendidikan orang Indonesia itu itu dan menjadi saya ada mendukung pada dia kalau di dalam Indonesia itu ada dan perlunya program tentang seniman tradisional supaya mereka bisa itu aktif walaupun pola ada masalah Iya, kreativitas itu paling penting ya. Saya penasaran bahasa Indonesia sangat lancar sekali ya. Mungkin Roman ini sudah berapa lama ada di Indonesia? Saya harus ada 10 tahun di Indonesia. Hampir 11 tahun dan selama itu banyak menghabiskan waktu untuk fokus pada kesenian tradisional ya. Ngomong-ngomong katanya bisa main gamelan juga ya? Bisa main gamelan dan bisa bahasa Jawa. Bisa ngomong Jawa. Kalau bahasa Jawa sedikit, kalau mungkin yang kalau video mungkin saya bojo seperti terus mau sampai tapi intinya apa ya? Senang sekali melihat ada orang asing yang tertarik dengan budaya Indonesia dan yang paling penting adalah niat atau fokusnya bisa mengembangkan kolaborasi budaya ini supaya nanti bisa semakin melihat dari tingkat internasional.
Dengan cari masalah beda, terima kasih sudah bersama dulu dengan informasi yang mungkin kalau nanti kapan-kapan kita bisa lihat secara langsung bagaimana studio dari ini bisa main betulan ya, seperti apa gitu tentunya dengan teman-teman dari Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam sampai jumpa. Oke ya, ini tadi pengalaman pagi itu, ya itu tolong dikerjakan. Apa yang kalian lihat tadi, tentang apa yang kalian lihat tadi. Terus untuk kelompok yang lain, itu disiapkan pertanyaan dari kelompok nanti yang akan presentasi depan. Ayo dikerjakan, diteliti apakah ini yang sudah kalian lihat di dalam diskusi tentang apa? Saya kasih waktu 15 menit dan mengerjakan, tapi yang 15 menit untuk presentasi dan tanya jawab.
Mungkin ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan dalam video? Ada yang sudah selesai? Ada yang belum, ada yang sudah. Sudah selesai, saya tampil ke depan. Dari kelompok mana dulu, sampai kelompok 2, kelompok 3. Iya, silakan kelompok 1 dulu. Untuk kelompok lain dipersiapkan di sini dengan baik, hasil presentasi kelompok 1 dipersiapkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiri Singkiran Yansa.
saya akan kami dari kelompok 1 dari hasil kriteria kami amati tentang hasil kolaborasi budaya Indonesia Korea melalui festival Buka Indonesia 2021. Festival Buka Indonesia adalah festival internasional yang tujuan untuk mengenalkan musik tradisional Indonesia dan Korea Selatan dalam bentuk lomba kolaborasi antara keduanya. Festival Buka Indonesia di bawah nama Sambalang Aliran yang berdiri sejak tahun 2015 dengan tujuan membangun pertukaran budaya Indonesia Korea tentang musik tradisional. Tak hanya aktif di Indonesia, namun Aliran pernah melakukan 3 kali pertunjukan di Korea Selatan pada tahun 2016. Maka kesenian tradisional festival ini dimulai Korea Foundation di bawah Kementerian Diplomat Korea Selatan untuk mengembangkan hubungan Korea Selatan dan Indonesia. Dari seperti itu pertama festival Buka Indonesia tahun 2021 menyatakan bahwa adanya festival ini untuk membangun seniman Indonesia karya dan hasil dari inovasi kebudayaan tradisional Indonesia dan dunia. Kesempatan bagi para musisi Indonesia untuk mengobarkan karya kolaborasi musik tradisional melalui festival Buka Indonesia sebagai wadah informasi bagi masyarakat Indonesia maupun Korea untuk saling mengenal musik tradisional satu sama lain. Penjelasan kami akan untuk pelaku lain kami pada kelompok 1. Ya, begini Mas. Bagaimana jadinya jika gamelan atau budaya tradisional daerah berkolaborasi dengan kesenian tradisional Korea Selatan? Kalau ini memanggil Korea program CNN Korea. Gimana dengan kesiapannya? Apakah ada lagi ini pertanyaan? Apa tujuan festival Indonesia sebagai festival internasional? Untuk mengenalkan musik tradisional Indonesia dan Korea Selatan dalam bentuk kolaborasi antar Paham. demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa? Tambah 2. Ya, kelompok 3 lagi berapa Pak? Saya Dika, saya juga kelompok 3 mau presentasi dari video yang saya amati tentang hasil kolaborasi budaya Indonesia Korea melalui Festival Buka Indonesia 2021. Saya mengamati tentang pilar Festival Buka Indonesia. Pilar Festival Buka Indonesia diadakan secara online pada hari 1 September 25 September 2021 pukul 8 melalui platform YouTube Festival Buka Indonesia dan mengundang 1.400 penonton.
Adapun finalis Jakarta pada acara final ini bukan Indonesia 2021 adalah pepaling dari Bali. Adapun dari Bali Mas Jeremia dari Jakarta, suara pusat dunia dari tarangannya, Ewu pengawan dari Solo, dan Tanah Malay dari Kalimantan Tengah. Para finalis langsung datang ke Yogyakarta dan melakukan penampilan karya mereka ditayangkan saat final. Penentuan pemenang dari finalis sesuai dengan penilaian dari juri masing-masing di unsur PH dari Korea, Kultural dari Administrasi, Profesor Victor Kanan dari Indonesia, Profesor ISI Jakarta, Ina Rizudi, Direktur Graduate School Jakarta, Institute of Jakarta, Jakari Esli, Universitas California, Santa Cruz, serta Cintai, Direktur of Bangla Amerika. Festival Final Festival Yoga Indonesia Asana dengan pengumuman 3 pemenang, yaitu juara 1 Herwa Pengawan, juara 2 dan juara 3 Tanah Malay. Festival pakai di Indonesia juara 1 bukanlah yang terakhir. Selanjutnya akan menampilkan karya-karya hebat dan tentunya melalui spektakuler untuk detail dapat jadikan dirian. Dia email ke Indonesia, email kan Instagram juga festival.id, Facebook Festival Karya Indonesia, YouTube channel Festival Karya Indonesia, Marah atau Anggan Warman Basman Impress. Sekian pertanyaan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Berasal dari mana saja tujuh finalis? Indonesia kami ada festival Indonesia tahun 2021 adalah dari kami dan dari kami dua dari Madura dari dunia dari Jakarta suara sel perkangannya Ibu Raman dari Solo dan Tanah Malay dari Kalimantan Tengah. Ya. Bagaimana pertanyaan? Siapa saja pemenang final festival Bukaan? Pengumuman 3 pemenang yaitu juara 1 Ewu Pengawan, juara 2 dan juara 3 Tanah Malay. Ya bisa jadi. Dan presentasi dari kami kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang saya amati tentang hasil kolaborasi budaya Indonesia Korea melalui Festival Bukaan Indonesia 2021 tentang untuk finalis Festival Bukaan Indonesia 2021, tapi yang tahu hanya 3. 1. Pada karya ini menunjukkan karya filosofi, yaitu kalangan kias yang memiliki manfaat sebagai unsur yang bisa digunakan sebagai kalangan novel. Akan tetapi masyarakat hari ini belum banyak yang mengetahui tentang manfaat tanaman lili.
Hanya satu daerah yang paling daerah mana ini yaitu Desa Sanus dan Pasar Baru. Pasar Muhammadiyah masih populasi karena masih diskusi bunyi ya di sekitar masyarakat atau kalian musuh baru yang melakukan beberapa bunyi atau suara instrumen dengan pola menghubungkan instrumen gamelan Bali dan salah satu pola instrumen Korea yaitu piano. UKM tertarik menggunakan gabungan UKM dengan UKM Karawitan yang ada di Universitas TV Mahadeva Indonesia. UKM Mahadeva merupakan sebuah wadah dan pengalaman mahasiswa di Universitas TV Mahadeva Indonesia untuk mengikuti data dan minat mahasiswa dalam mengembangkan potensi dirinya bidang seni dan juga sebagai wadah bentukan pikir, persepsi, dan perbedaan. Dua, ini yang terdiri dari 4 orang yaitu Iswanto, Suyeko, Widodo, dan Berdo, dan pengalaman dipertemukan melalui jurusan seni Karawitan di Institut Seni Bangsa Surakarta untuk kakak dan kakak disertakan untuk mengikuti Festival Baku Indonesia 2021 dengan tujuan mendapatkan halaman tentang institusional Korea yang mana sebagai angkatan sama sekali bertahu pertama. Itu melakukan eksplorasi terhadap musik tradisional Korea dengan musik tradisional yang bisa baik dari angka maupun dari keluarga artis dan sistem pelarasan atau kolektif bunyi yang cenderung sama-sama hasil sekolah eksplorasi bunyi yang telah dilakukan hasil merangkai sebuah karya yang berjudul Polimam 3. Walaupun tradisional yang berjudul Bewang yang menceritakan seorang wanita yang jadi cita-cita pertemuan pertama awalnya dan disangka siswa juga menaruh hati kepadanya. Kisah dua ini dan inspirasi kedua laku dalam karya yang berjudul Kalau yang menunjuk diri dari lagu pembuka Jawa Putri, lagu Jawa Putri 1, lagu Jenengan Jawa Putra, lagu Jawa Putri 2, namanya tim 2. Terdiri dari 2 orang yaitu Kali dan Andika yang merupakan mahasiswa di Institut Seni Bangsa Surakarta. Namun setelah dinyatakan dalam babak final, dari anggota tim yaitu Kami, Andika, Putri Masri, Siddharti, dan Imam Dia. Sebuah karya dari dua kali festival Putar Indonesia sebagai proses untuk menjadi yang lebih baik. Apakah ada yang bertanya? Ya, semua ini. Apa yang dimaksud dengan doa UKM kembali nama dewa? UKM kembali nama dewa merupakan sebuah wadah yang sudah di Universitas Indonesia. Bidang seni dan juga sebagai wadah persepsi dan perbedaan. Apakah ada dua jawaban kami? Ya, sudah. Ya, pada saat ini dari dua yaitu menjadi dari dua. Terima kasih. Yaitu Putami dan Andika yang merupakan mahasiswa di Institut Seni Indonesia Surakarta. Bagaimana pendapat kami? Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu tadi dari anak-anak. Terima kasih yang sudah mengamati sesi dengan baik. Dan dari kelas lain aktif memberi pertanyaan kepada kelompok-kelompok ini.
Nah, sekarang kalian sudah mengamati video, kalian sudah presentasi, kalian sudah mengajukan pertanyaan ke kelompok lain. Nah, untuk selanjutnya kalian akan di sini kalian sudah mengerjakan video, juga sudah mengajukan pertanyaan ke kelompok lain. Nah, di sini saya akan memberi kesimpulan terhadap hasil materi dari yang saya jelaskan tadi. Apakah kalian tahu tentang kesimpulan materi dari Bu Iis yang sudah diserahkan di depan tadi? Mungkin ada yang tahu kesimpulan apa saja? Nah, saya ambil kesimpulan melalui interaksi juga melalui kolaborasi itu masyarakat bisa berhubungan dengan lebih positif dan inklusif, pada gilirannya dapat berkontribusi pada perdamaian dan harmoni antar budaya di tingkat global. Nah, sekarang tadi kan anak sudah mengidentifikasi, meneliti tentang video-video kolaborasi. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang kuncinya dari kegiatan pembelajaran tadi. Bagaimana sikap kalian tentang keragaman kita di negara Indonesia? Sikap kalian bagaimana? Kita tahu ya, kita harus mencoba mengenal dan berinteraksi agar kebinekaan dan keragaman itu tak hanya sekedar agar diakui, juga saling dikenali. Dengan saling mengenal kita juga akan menunjukkan setiap saling menghargai. Iya, sikap kita untuk mengatasi adanya keragaman di negara kita itu harus saling berinteraksi, harus saling mengenali antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Kita juga harus saling menumbuhkan sikap saling menghormati, juga sikap saling menghargai. Terus yang kedua, mengapa kita sebagai warga negara Indonesia harus memberi penghargaan atas kebudayaan masyarakat yang lain? Apa yang harus kita lakukan kita sebagai masyarakat Indonesia? Ya, Mas. Untuk memperkuat hubungan baik antara masyarakat yang berbeda kebudayaan suatu itu. Iya, untuk memperkuat tali solidaritas, untuk memperkuat tali silaturahmi, untuk memperkuat hubungan baik kita sebagai warga negara Indonesia. Itu adalah kunci kita sebagai masyarakat yang baik. Nah, di sini ada juga refleksi dari penerangan rilis materi ini. Apakah kalian sudah memahami tentang materi-materi yang sudah diterangkan tadi? Saya. Terus dari proses belajar hari ini, apakah kalian sudah melakukan seperti materi yang dijelaskan tadi tentang menghormati, tentang menghargai keberagaman? Apakah kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah melaksanakan? Ya. Terus untuk kegiatan pembelajaran tadi, apakah kalian sudah mengikuti dengan baik? Bagaimana tanggapan Anda tentang pembelajaran hari ini?
Mungkin kalian merasa kesulitan atau mungkin kalian merasa kurang pahami tentang apa yang sudah diterangkan tulis. Jawaban ya. Terus bagaimana respon kalian terhadap media pembelajaran yang digunakan sekarang? Seru ya? Membosankan? Alhamdulillah kalian karena sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik, kalian sudah memahami materi yang diterangkan tadi. Nah, sekarang kalian tadi di depan kalian juga sudah mengerjakan pretest. Dan sekarang akan diberi pertanyaan dalam post-test. Apakah kalian betul-betul sudah memahami tentang materi yang diterangkan tadi? Nah, untuk pretestnya nanti, ya sekarang ini saya akan bagikan di grup. Kalian lihat, kalian pahami, karena nilai pretest tadi menurut kurang memuaskan. Jadi sekarang boleh jadikan post-test supaya kalian lebih mengerti lagi tentang materi-materi yang diterangkan. 5 menit ya? Ayo, dilihat dapilnya masing-masing. Saya bagikan post-testnya di grup. Kalian pahami, dibaca dengan baik, dikerjakan. Nanti sudah selesai. Kurang 1, ayo cepat kerjakan. Karena kalian tadi saya tanya, kalian sudah mengerti semua. Mungkin lebih cepat mengerjakannya kalau sudah mengerti. Sudah? Kalau sudah, dikirim lagi ke habis. Saya teliti apakah kalian benar-benar mengerti materi hari ini atau benar-benar paham tentang materi hari ini. Ayo kurang 1. Nah, sudah. Nah, sekarang kalian lihat. Apakah nilai hari ini untuk proses sangat memuaskan bagi kalian atau bagi kuis? Berarti saya sudah mengerti semua materi-materi yang diterangkan tadi. Karena nilainya sudah sangat memuaskan, hampir sempurna semua. Nah, ya. Kalian sudah mengerti, sudah mengerjakan proses. Untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk saran dari kuis tentang materi-materi selanjutnya, materi yang depan, kuis mohon kalian belajar dengan tekun, kalian belajar dengan baik. Dijaga juga kesehatannya di rumah supaya apa? Supaya kalian besok bisa melaksanakan pembelajaran lagi dengan keadaan yang sehat. Oke? Pelajari lagi yang untuk materi hari ini. Sini.
Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran tulis dengan baik, dengan nyaman, dengan tentram, dengan keadaan kelas yang semua bersih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak bisa istirahat dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. J Bu. J. Sebentar. J, sampun Bu Is. J, sampun Bapak. Gimana rasanya Bu Is? Alhamdulillah agak grogi Bapak. Agak grogi, tapi lancar. Alhamdulillah lancar Bu. Sukses, suaranya juga jelas. Ya, cuma lancar sekali hari ini. Ya, walaupun sangat grogi, jenengan adalah final yang terakhir, karena besok sudah mulai refleksi. Ya, jadi itu. Ya. Oke, dokter selamat dari saya, cukup lancar. Terima kasih. Jadi itu cuma nanti perlu mengajak anak-anak untuk Bu, membuat kesimpulan, itu banyak melibatkan anak, atau nanti kata-kata yang sulit itu dilibatkan anak sampai paham, itu saja Bu. Kalau pada dasarnya lancar semua pada hari ini. Terima kasih Bu Is. Terima kasih Bapak. Pak Punjung monggo. Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Punjung, Pak Saiful. Oh, oke. Monggo Pak Punjung. Nggih, sekedar Pak. Saya pakai headset dulu. Nggih, monggo Pak Punjung. Saran dan kritiknya bagi saya. Oke, alhamdulillah Bu Is. Ini sudah terakhir. Nggih, untuk keseluruhan alhamdulillah sudah berjalan lancar, dan juga Bu Is ini tadi maksimal sekali nggih anunya. Sedek. Kok terputus iki ayah iki. Full. Pak Saiful. Ngapunten terputus, ngapunten. Halo? Halo? Pak Saiful ada gangguan. Nggih, monggo Pak. Nggih, saya baru terlempar Ibu. Nggih, alhamdulillah untuk keseluruhan saya sudah mengikuti Bu Is ini tadi tanpa jeda. Nggih. Alhamdulillah. Sangat baik sekali saya tangkap Bu di sini Bu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Sinyal-sinyal juga niki bagus untuk Bu Is hari ini. Nggih, mudah-mudahan untuk kedepannya, untuk besok refleksi nggih, kita semuanya diberi kelancaran. Amin. Nggih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu. Tapi selebihnya luar biasa, bagus nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Punjung. Pak Saiful. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah Bu Is, diskusi 2 ini sudah selesai ya. Tadi dari awal waktu saya mengikuti pelaksanaan PPL jenengan, terus kemudian di pertengahan saya juga ada kegiatan, jadi saya ada kegiatan ngajar, terus habis itu sudah selesai,
dan ketika peserta didik sudah maju dan presentasi, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi suaranya jelas Bu Iis. Jadi ini sangat terinspirasi sama saya ya. Saya terinspirasi sama jenengan ini. Sampean itu tenang ya, tidak seperti saya kan berusaha gerusu, apalagi sudah ada error-error seperti kemarin. Wah, ini repot. Nah, saat ini juga laptop saya ada tanda pentungnya di mikrofon saya. Jadi untuk Bu Iis hari ini sangat sempurna. Suaranya jelas Bu Iis. Mungkin hanya itu komentar saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak sama-sama. Kunjung, Pak Saiful. Setelah ini mohon mempersiapkan untuk upload videonya, upload penilaiannya. Karena nanti setelah itu penjenengan untuk mempersiapkan UKIN, ujian kinerja. Untuk itu jenengan agak ngoyo sedikit untuk menyiapkan videonya, segera diupload, kemudian segera saya nilai, kami nilai, kemudian penilaiannya segera, nanti pembelajaran kan ada penilaian itu. Ada yang contoh terbaik, lampirannya itu diupload juga sampai pada kesimpulan manfaat yang terakhir itu. Nanti diupload sekalian, nanti supaya kami bisa melihat oh ini ada penilaian ketika pembelajaran, ada formatifnya mungkin ada. Nah itu nanti akan lebih kelihatan muncul agar kami beri nilai yang baik mudah lagi gitu ya. Ini Bu Eko mungkin masih ada kesibukan dan ini sudah jam itu sudah selesai. Mungkin ada hal yang ditanyakan Bu Iis dan sebagainya, Bu. Untuk Pak Sunardi, saya mau tanya, untuk penguploadan itu terakhir kapan Bapak? Tentang video. Iya, kalau bisa secepatnya Bu, kami belum membuka pada LMS. Yang penting secepatnya aja, karena nanti jenengan kan mempersiapkan UKIN. Iya. Nah itu yang jadi penentu kan di UKIN. Nah, kalau jenengan nanti sudah mengupload semuanya, ngupload videonya pembelajaran, kemudian ngupload untuk penilaiannya. Nah itu nanti kan sudah selesai, tinggal mikir yang UKIN-nya ini, karena puncaknya di PPG ini kan di UKIN itu. Nah, apakah nanti UKIN itu membuat video lagi sudah terlaksana ini Bapak? PPL 1, 2 gitu. Nanti ada penjelasan, mungkin besok bisa ditanyakan ke Bu Eko, karena saya juga belum pernah menguji di UKIN. Kemarin baru kita pendaftaran itu. Ya, itu besok kita pada refleksi bisa ditanyakan nanti batasnya apa, tapi penjenengan minimal semuanya untuk segera nanti selesai yang video terbaik nanti ditampilkan supaya kami segera bisa menilai gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua, sukses semua. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf tidak memberi kerso karena kelihatannya Bu Eko ini kan masih sibuk juga ya, karena juga ada di PPG gelombang ketiga. Saya ini juga ngikuti PPG gelombang ketiga. Gitu setelah ini saya laporkan ke operator bahwa yang kelompok 5 gelombang kedua hari ini sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kunjung, Pak Saiful. Nggih, sami-sami Bu Iis. Iya Bu, sama-sama Bu. Mohon undur diri dulu. Undur diri nggih. Assalamualaikum. Salam. Salam.